Singkat cerita, pelayan Su yang sebelumnya diberikan tugas oleh Zhao Zeng untuk mencarikan rumah, ternyata kini sudah mendapatkan beberapa pilihan dan menunjukkan gambar-gambar rumah tersebut untuk Zhao Zeng pilih. Namun betapa terkejutnya pelayan Su dan Lansi dikarenakan dari sekian banyak pilihan. Ternyata rumah yang dipilih Zhao Zeng adalah rumah yang berada di wilayah terluar area 1 dan bisa dikatakan itu merupakan area untuk orang-orang bangsawan. Area bangsawan. Kalau begitu, ayo kita ke sana dan hidup sebagai bangsawan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di lokasi rumah itu berada. Dan setelah melihatnya secara langsung, ternyata rumah itu lebih bagus daripada yang dilihatnya di foto. Dan bisa dikatakan, harga rumah itu benar-benar sangatlah sesuai. Bos, saya sudah memberikan kuncinya kepada istri Anda. Saya berharap Anda akan menjadi lebih sukses ke depannya. Dan saya menunggu perdagangan kita selanjutnya. Ucap penjual rumah itu, yang juga sontak membuat pelayan Su menjadi salah tingkah di hadapan Zhao Zeng, dan ia pun mengatakan akan menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Namun ternyata Zhao Zeng tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Oh ya, aku hampir saja lupa. Ini untukmu, ucap Zhao Zeng memberikan parfum yang ia belinya di pasar kepada pelayan Su. Dan wajah pelayan Su pun langsung memerah dikarenakan pemberian untuknya itu. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke pasar Chaoyang. Terlihat Zhao Zeng sudah berada di tempat itu untuk membeli beberapa anak panah. Tanpa diduga, ternyata di tempat itu juga ada orang-orang yang sebelumnya ditemui Zhao Zeng pada saat ia baru sampai di pinggiran kota Wei. Orang tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melupakan wanita yang bersama Zhao Zeng sebelumnya. Hal itu dikarenakan ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun bosnya lalu mengingatkan kawannya itu untuk tidak bertindak sesuka hati sebelum menyelesaikan urusan mereka. Namun jika sudah selesai, maka ia tak akan melarangnya untuk berbuat apapun. Hei, kau beruntung saat ini. Tapi tunggulah kau. Oh, tunggu dulu. Kamu beruntung, ucap Zhao Zeng dalam hatinya yang ternyata dirinya pun sudah menyadari kehadiran orang-orang itu. Setelah dirasa cukup membeli keperluan berburunya, Zhao Zeng pun lalu beranjak pergi menuju area serigala bermutasi, tempat yang biasanya ia berburu. Namun setibanya di tempat itu, ia dikejutkan dengan sekumpulan orang-orang yang mencegat dirinya untuk dapat lewat. Berhenti! Area berbatu ini adalah area kami. Tempat kekuasaannya Gang Tianhe. Jika kau tidak ingin mati, maka menyingkirlah, ucap orang yang menghadang Zhao Zeng. Gang Tianhe, daerah kekuasaan. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kau, seniman bela diri tingkat pemula. Apa kau mencari mati? Mencari mati? Kaulah satu-satunya orang yang sedang mencari mati. Sedangkan di sisi dalam area serigala, terlihat orang-orang dari geng Tianhe yang lain yang ternyata mereka sedang mencari jamur 7 warna di tempat itu. Hal tersebut mereka ketahui setelah mendapatkan informasi dari seseorang. Dikarenakan jamur tersebut berada di daerah serigala bermutasi, ia pun tidak berani mengambil jamur itu sendiri, hingga akhirnya ia hanya menjual informasi tersebut kepada geng Tianhe. Di saat orang-orang dari geng Tianhe sedang menghabisi kawanan serigala di tempat itu yang dapat mengganggu proses pencarian jamurnya, tiba-tiba ketua tim mendapatkan laporan dari tim yang bertugas memblokir jalan. Ketua Song, seseorang telah menerobos masuk. Dia bahkan membunuh beberapa orang kita, ucap seseorang di balik telepon. Apa? 3 orang seniman bela diri tingkat 5 telah dibunuh begitu saja. Sampah, kalian semua benar-benar sampah. Kejar dia, jawab ketua itu dengan kesal. Ia pun lalu memberi perintah kepada anggotanya untuk membagi anggotanya yang sedang menghabisi serigala untuk sebagian mencari jamur dan yang lainnya ikut dalam mengejar si penerobos yang membunuh anggota-anggotanya. Di sisi lain terlihat Zhao Zeng yang kini sedang bersembunyi di balik bebatuan dikarenakan sedang kelelahan. Beruntungnya Zhao Zeng telah mendapatkan skill baru, jadi ia pun bisa menghabisi 3 orang tingkat 5 sekaligus. Skill baru yang ia dapatkan adalah skill Swift, yaitu merupakan skill yang dapat memberikan tambahan kecepatan sebanyak 50% dengan waktu cooldown selama 2 menit. Tiba-tiba muncul seseorang yang melihat keberadaan Zhao Zeng. Ia pun langsung berteriak menyampaikan penemuannya itu kepada rekan-rekannya. Namun beberapa saat setelah ia berteriak, dengan pergerakan yang sangat cepat, Zhao Zeng lalu menghampiri orang itu dan
Di saat kawan-kawannya datang, mereka pun sontak terkejut dikarenakan hanya melihat tubuh kawannya yang sudah menjadi jasad. "Siapa ini? Temukan orang itu!" ucap ketua tim yang amarahnya kini semakin memuncak. Pada akhirnya pencarian besar-besaran secara menyeluruh di area itu dilakukan oleh orang-orang dari geng Tianhe. Zhao Zeng yang saat ini sedang bersembunyi menyadari bahwa salah satu orang dari mereka dipastikan adalah ketuanya. Namun di saat ia mengintip ke arah mereka, sontak ia pun terkejut dikarenakan ketua mereka yang bernama Song Yan merupakan seseorang dengan tingkat 7. Zhao Zeng pun lalu menjadi ragu karena dipastikan pergerakan cepat miliknya akan sangat terlihat lambat bagi orang dengan tingkat seperti itu. Hingga pada akhirnya ia lalu memutuskan untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke sisi lain hutan. Terlihat kini Zhao Zeng telah berhasil melarikan diri. Sembari beristirahat, ia juga sedang merasakan kesal dikarenakan saat ini telah gagal untuk meningkatkan kultivasinya. Hingga pada akhirnya ia merasakan sesuatu yang aneh di dekat posisinya berada. Di saat ia menghampiri tempat itu, ia pun lalu dikejutkan dengan pemandangan yang sangat buruk, yang mana di hadapannya kini ada sebuah jaring laba-laba yang sangat besar dengan beberapa tengkorak manusia menempel pada jaringnya. Dan tiba-tiba datang sebuah serangan yang untungnya masih bisa dihindari Zhao Zeng. Dan ternyata itu adalah seekor laba-laba raksasa. Laba-laba itu yang mulai akan menyerang Zhao Zeng. Ia pun lalu menyiapkan busur panahnya dan tembakan panah pun lalu dilancarkannya. Namun ternyata tembakannya tidak berpengaruh apa-apa pada laba-laba itu. Dengan serangan tembakan dari laba-laba yang mampu mengarah ke posisi Zhao Zeng berada, ia pun lalu hanya bisa terus-terusan menghindar serangan itu dan menjauhinya. Namun ternyata selain memiliki serangan cepat, ternyata laba-laba itu juga mampu bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba serangan kaki laba-laba yang sangat tajam lalu hampir saja mengenainya, dan membuat Zhao Zeng kini harus berlari lagi. Bertubi-tubi serangan monster dilancarkan ke arah Zhao Zeng, hingga saat Zhao Zeng gagal untuk menghindari serangan jarak jauh dari monster laba-laba itu. Ia pun lalu terjatuh, dan dengan laba-laba yang kini sudah berada di atas tubuh Zhao Zeng, laba-laba itu pun lalu akan segera melahapnya. Dengan Zhao Zeng yang keadaannya kini sangatlah terdesak, ia pun lalu mencoba mengeluarkan daggernya. "Ah, sialan kau!" ucap Zhao Zeng yang hampir putus asa sembari menebaskan daggernya. Namun tiba-tiba keluar cahaya dari daggernya dan tebasan itu lalu mampu merobek mulut laba-laba itu. Lalu serangan selanjutnya, ia juga mampu memotong salah satu kaki laba-laba itu. "Ah, kekuatan bintang, seniman bela diri. Akhirnya aku menjadi seniman bela diri tingkat 1. Singkat cerita, diperlihatkan seseorang yang sedang mengemudi sambil mengobrol dengan bosnya. Dan tiba-tiba, ia dikejutkan dengan kemunculan seseorang di depan mobilnya dan membuat mobil itu harus mengerem mendadak. Dan ternyata itu adalah Zhao Zeng. Ia sengaja menghadang mobil itu untuk meminta tolong kepada mereka untuk memberikan tumpangan. Pak supir yang masih marah dikarenakan kelakuan Zhao Zeng lalu dihentikan oleh bosnya dan mengizinkan Zhao Zeng untuk menumpang. Di belakang ternyata juga ada orang lain. Orang tersebut yang ramah pada Zhao Zeng lalu menawarkan sebatang rokok padanya. Namun dikarenakan ia tidak merokok, maka dia pun menolak pemberian tersebut. Zhao Zeng lalu menanyakan kepada orang itu mengenai di mana tempat untuk bisa melatih kekuatan bintang di kota Titan. Orang itu pun menjawab bahwa tempat itu bernama Martial Arts Training Center dan berada di area 3. Namun tempat itu bisa dikatakan sangatlah mahal. Singkat cerita, mereka sampai di wilayah terluar kota Titan, dan Zhao Zeng pun turun dari mobil itu dan mengucapkan terima kasih, serta mengatakan bahwa ia telah berhutang atas kebaikan mereka. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh Lansi. Ia disambut dengan laporan dari Lansi yang telah berhasil meningkat 1 level, dan sangat berterima kasih atas bantuan kristal bintang yang diberikan Zhao Zeng sebelumnya. Dan pada saat itu juga, Zhao Zeng juga menyampaikan karena pada akhirnya ia juga telah berhasil menjadi seniman bela diri tingkat 1. Dan kabar tersebut langsung mendapatkan respon gembira dari Lansi dan juga pelayan Su. Hingga sesampainya di dalam rumah, mereka langsung merayakan pencapaian mereka tersebut
dan bersulang semoga kedepannya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pada hari selanjutnya, terlihat Zhao Zeng dan juga Lan Xi kini telah sampai di depan gedung Martial Art Training Center. Lan Xi yang sempat ragu untuk memasukinya dikarenakan ia tahu bahwa tempat itu sangatlah mahal. Lalu Zhao Zeng mengatakan bahwa itu tidaklah mengapa, asalkan hal tersebut bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Sesampainya di dalam gedung, ternyata tempat itu sangatlah dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki tingkatan tinggi. Dan Zhao Zeng lalu mulai merasa bahwa ia sangatlah beruntung, dikarenakan telah berhasil memburu Ghostface Spider dan dapat menjual sutranya di pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Karena jika bukan karena hal itu, mungkin ia tak akan bisa untuk memasuki tempat tersebut. Mereka berdua lalu disambut pegawai di tempat itu, dan langsung membawa mereka ke tempat pemilihan tingkat kesulitan pelatihan mereka. Lan Xi yang saat ini sudah berada di tingkat 3, ia pun lalu meminta untuk memilihkan pelatihan tingkat 3 untuknya. Setelah pegawai itu memilihkan tingkatannya, ia lalu memberikan selembar kertas berisi perjanjian hidup dan mati kepada mereka untuk ditandatangani. Pemilihan pelatihan untuk Lan Xi pun telah selesai dan lalu berpisah dengan Zhao Zeng untuk segera berlatih. Dan kini, datang saatnya bagi Zhao Zeng untuk memilih tingkatan pelatihannya. Zhao Zeng yang saat ini masih berada di tingkat 1 lalu berkata, "Tolong bukakan ruangan tingkat 5 untukku." Sontak hal itu membuat pegawai itu terkejut. "Tuan, apa saya tidak salah mendengar? Ruangan tingkat 5? "Iya, cepatlah, bukalah itu." Lalu pegawai itu mencoba mengkonfirmasi suatu hal lagi pada Zhao Zeng, yang mana tempat pelatihan tersebut bukanlah pelatihan virtual, melainkan pelatihan dengan pertarungan asli melawan monster yang ganas. Namun Zhao Zeng hanya mengatakan bahwa ia telah mengetahui hal tersebut, dan lalu memilih monster gorila hitam bermutasi tingkat 5 untuk dilawannya. Hingga pada akhirnya pegawai itu pun tak dapat menghentikan pilihannya Zhao Zeng, dan merasa bahwa dengan lawannya yang akan dihadapinya merupakan monster yang setara dengan tingkat 6. Lalu menganggap Zhao Zeng hanyalah mencari mati. Sesampainya di hadapan pintu pelatihan, Zhao Zeng yang kini mulai merasakan aura yang sangat mengerikan dari balik pintu tersebut, dan itu sangat sesuai dengan yang diharapkannya dari seekor monster Black Gorilla. Tak selang lama kemudian muncul 3 orang di dekat Zhao Zeng. "Oh, cepat kemari dan lihatlah. Anak ini sepertinya sedang ingin bunuh diri. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Jika aku jadi kau, memotong leherku menggunakan pisau mungkin adalah cara yang tercepat. Menyingkirlah kau, bocah sok sibuk yang lamban. Berhenti kau di sana. Meminta maaflah pada tuan muda kami terlebih dahulu. Kenapa? Apa kalian juga ingin masuk ke dalam dan mencobanya?" Sontak ucapan tantangan dari Zhao Zeng membuat wajah mereka menadak pucat. "Oh, ini benar-benar terlihat sepertinya kalian tidak berani untuk masuk dan menerima kekalahan," ucap Zhao Zeng sembari memasuki ruangan tersebut. Orang-orang yang melihat adanya seseorang yang hanyalah tingkat 1 telah memasuki ruangan tingkat 5. Hal itu lalu membuat mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sedangkan anak buah orang tadi yang saat ini sedang menenangkan kemarahan bosnya, lalu dijawab bosnya, "Jika dia mati, berarti dia sangatlah beruntung. Namun, jika dia mampu bertahan hidup dan jatuh di tanganku, maka aku akan membuat dia membayarnya." Di sisi dalam ruangan pelatihan di mana Zhao Zeng berada, proses penghilangan obat bius untuk menidurkan monster gorila sedang dilakukan. "Hei pria besar, apakah aku dapat menembus tingkat 2 atau tidak? Itu akan tergantung padamu," ucap Zhao Zeng kepada monster gorila yang masih tertidur di hadapannya. Hingga saat gorila itu terbangun, dan gorila bermutasi tingkat 6 yang baru saja terbangun pun langsung menunjukkan kemarahannya. Sedangkan di sisi luar, kini semakin banyak orang yang menanti hasil pelatihannya Zhao Zeng. Walaupun mereka yakin kemungkinan nasibnya Zhao Zeng telah berakhir, apalagi mereka juga mendengar suara patah tulang dari dalam ruangan. Hal tersebut lalu semakin meyakinkan mereka bahwa tulang-tulangnya Zhao Zeng sudah hancur sepenuhnya. Namun tak selang lama kemudian, terdengar beberapa kali lagi suara patahan tulang. Hal tersebut pun lalu membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Dan salah satu dari mereka mulai berpikir bahwa kemungkinan Zhao Zeng belumlah mati.
30 menit pun berlalu, belum ada tanda-tanda bahwa pertarungan telah selesai. Dan orang itu mulai merasakan bahwa dirinya saat ini sedanglah bermimpi. Seniman bela diri tingkat 1 melawan monster bermutasi tingkat 5. Bagaimana bisa dia bertahan hidup sampai selama ini? Ucapnya sembari merasa kesal dan heran. Di sisi dalam ruangan terlihat Zhao Zeng saat ini sudah mulai merasakan kelelahan. Yang ternyata ia juga telah mampu mengurangi HP gorila tersebut hingga tinggal tersisa seperempatnya saja. Dengan tinju dari Black Gorilla yang mulai mengarah ke arah Zhao Zeng lalu melompat dan tinju dari gorila pun hanya mengenai lantai. Zhao Zeng pun kini sudah mulai mendekati gorila. Lalu deboning, sebuah skill penghancur tulang dilancarkan Zhao Zeng dan tiba-tiba Zhao Zeng akhirnya menembus ke tingkat 2. Dirinya yang memiliki basic skill dari game, lalu saat ini ditambah lagi dengan kultivasinya yang telah mencapai tingkat 2, membuatnya saat ini merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari tubuhnya. Di saat ia sedang merasakan perubahan yang sedang terjadi pada tubuhnya, tiba-tiba sebuah serangan pukulan dilancarkan si gorila. Namun dengan instingnya yang kuat dari Zhao Zeng saat ini, ia pun dapat dengan mudah menghindar dari serangan tersebut. Lalu backstab, sebuah gerakan cepat yang diakhiri dengan tikaman yang sangat kuat dilancarkan Zhao Zeng pada bagian tangkuknya dan langsung membuat gorila itu terbunuh. Hingga akhirnya Zhao Zeng pun lalu mendapatkan 7200 XP darinya. Di luar ruang latihan terlihat seseorang yang sedang menguping dari pintu. Dengan dirinya yang kini tidak lagi mendengar ada suara ataupun pergerakan dari dalamnya. Ia lalu melaporkan kepada bosnya bahwa Zhao Zeng telah mati. Hingga tiba-tiba muncul Zhao Zeng yang keluar dari pintu tersebut. Sontak orang yang tadi pun terkejut dan ketakutan karena mengira dia telah melihat hantu. "Kau sudah bisa mengirimkan seseorang untuk membersihkan ruangannya," ucap Zhao Zeng kepada petugas di dekatnya. Hal tersebut lalu membuat orang yang sebelumnya meremehkannya kini mulai tersadar bahwa Zhao Zeng benar-benar telah berhasil mengalahkan monster gorila tingkat 5. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia melihat Zhao Zeng kini telah meningkat menjadi tingkat 2. Kabar mengenai Zhao Zeng yang merupakan tingkat 1 berhasil mengalahkan monster tingkat 5 kini telah menyebar ke seluruh orang-orang di training center. Dan hal itu kini telah berhasil membuatnya menjadi pusat perhatian dari semua orang. Ditambah lagi, ternyata setelah menyelesaikan latihan sebelumnya, ia langsung beranjak ke tempat petugas dan meminta untuk membukakan ruangan monster tingkat 6 untuknya. Dengan petugas yang kini sedang memilihkan ruangannya sembari merasa terheran-heran, Zhao Zeng lalu menunjuk seekor monster yang ingin dilawannya. Dan setelah itu, Zhao Zeng langsung beranjak pergi begitu saja menuju ruangannya. "Hah? Viper bermutasi tingkat 6? Dia berencana menantang Viper bermutasi tingkat 6? Ucap si petugas yang baru tersadar dengan pilihan dari Zhao Zeng. "Orang gila, dia sudah pasti kehilangan akal. Ayo kita bertaruh, apakah dia dapat keluar hidup-hidup atau tidak? Dia masih sangatlah muda, mengapa ia malah mencari mati?" Dan begitulah ucapan orang-orang di sekitar Zhao Zeng saat ini, yang mana sindiran tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Zhao Zeng, dengan hasratnya yang terlihat seperti ingin membungkam semua mulut orang-orang yang merendahkannya itu. Di ruangan lain terlihat seorang atasan training center yang bernama Jiang Sheng dan memiliki tingkat 7 sedang menerima laporan dari petugasnya. Dengan laporan yang mengatakan bahwa itu adalah seorang tingkat 1 dan telah berhasil mengalahkan gorila, dirinya langsung merasa tertarik dan langsung menyuruh petugas itu untuk segera menayangkan siaran pertarungannya di ruang tunggu. "Tapi kita memerlukan izinnya terlebih dahulu." "Masalah izin, biar aku yang mengurusnya. Cukup lakukan saja apa yang kukatakan." Di ruangan tunggu, orang-orang yang kini masih membicarakan Zhao Zeng sembari menunggunya, tiba-tiba dikejutkan dengan siaran di hadapan mereka, yang mana itu hanyalah menunjukkan kepulan asap beracun. Mereka yang melihat hanya ada asap di siaran tersebut, lalu hanya menganggapnya bahwa live streamingnya kini telah berakhir. Sedangkan di sisi dalam ruangan latihannya Zhao Zeng, terlihat ternyata Zhao Zeng berada di tengah-tengah kepulan asap beracun dan masih mampu bertahan. Walaupun saat ini darahnya telah sedikit berkurang, dirinya langsung mengambil potion dari inventorinya dan langsung meminumnya. "Ayo, mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya," tantang Zhao Zeng yang kini darahnya sudah kembali penuh.
Di ruang tunggu dengan disiarkannya pertarungan Zhao Zeng, saat ini orang-orang sudah menyadari bahwa Zhao Zeng masihlah hidup. Walaupun yang hanya bisa mereka lihat hanyalah kepulan asap beracun dan selintas siluet pergerakan Zhao Zeng dikarenakan pergerakannya yang sangat cepat. Mereka masih tidak dapat memahami bagaimana bisa Zhao Zeng bertahan di tengah-tengah asap beracun itu. Tiba-tiba, sinyal dari siaran langsung Zhao Zeng menghilang. Dan orang-orang pun lalu hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Singkat cerita, Zhao Zeng kini akhirnya menyadari bahwa monster tingkat 6 memanglah cukup sulit ia kalahkan. Namun di balik kesulitan itu, dikarenakan ia telah berhasil mengalahkan Viper tingkat 6, kini dirinya pun juga telah berhasil mencapai tingkat 3. Dan setelah menyelesaikan latihannya itu, kini yang selanjutnya adalah ia berencana untuk menemui seseorang yang bertanggung jawab terhadap siaran langsung dirinya tersebut. Orang-orang di luar yang masih menunggu munculnya siaran pertarungan Zhao Zeng lagi, kini masih bertanya-tanya tentang siapakah pemenangnya. Hingga tak selang lama kemudian, muncul Zhao Zeng yang telah keluar dari ruangannya. Dan ternyata ia telah ditunggu oleh salah satu pegawai di tempat itu. Orang itu pun lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa manajer Jiang Cheng ingin bertemu dengan dirinya. Dan ajakan tersebut lalu diterima dengan senang hati oleh Zhao Zeng, dikarenakan ia juga ingin bertemu dengannya. Setibanya di ruangan manajer, "Kuharap kau dapat memberikan penjelasan yang bagus." "Mr. Zhao, harap tenang dulu." Tak selang lama kemudian, salah satu pekerjanya datang dengan membawakan sesuatu. "Sebagai permintaan maaf, semua biayamu hari ini akan kami kurangi. Tentu saja itu tidaklah cukup, jadi kami menyiapkan ini semua untukmu. Dan kartu itu. Dengan menggunakan itu, semua pembayaranmu di training center akan mendapatkan potongan 20%. Ucap manajer Jiang Zeng yang memberikan hadiah kepada Zhao Zeng sebagai ucapan maafnya, karena telah begitu saja menyiarkan pertarungannya. Zhao Zeng pun lalu mengancam manajer Jiang Cheng untuk selanjutnya tidak menyebarluaskan informasi mengenai dirinya, dan ia pun lalu beranjak pergi dari tempat itu. "Tuan Zhao, dapatkah saya menanyakan pertanyaan yang pribadi? Bagaimana caranya dirimu bisa mengalahkan Viper tingkat 6? Mengapa kalian semua sangat suka menggali privasi seseorang?" "Tidak, maafkan aku. Aku telah mengatakan sesuatu yang salah." "Tuan Zhao, apa kau tertarik untuk bergabung ke dalam persatuan Beast King? Dengan sumber daya dari kami, ditambah dengan kejeniusanmu, kami jamin dalam 1 tahun kau akan mencapai tingkat 6. "Aku tak tertarik." Dan Zhao Zeng pun lalu keluar begitu saja. Singkat cerita, Zhao Zeng yang saat ini sedang berjalan sendirian setelahnya dari training center. Ia lalu menyadari bahwa daggernya saat ini sudah mulai rusak. Dan ia pun lalu teringat dengan Chang Zhan yang memberinya kartu nama sebelumnya. Yang mana Chang Zhan memiliki sebuah toko equipment, jadi kemungkinan besar dia juga memiliki dagger untuk Zhao Zeng. Tak selang lama kemudian, sampailah Zhao Zeng di depan toko equipment yang ia cari. Dan setelah masuk, ia pun langsung disambut oleh Chang Zhan dengan secangkir kopi. Dengan tatapan serius, Chang Zhan terus menantapi Zhao Zeng. Dirinya yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa penasarannya, akhirnya menanyakan langsung pada Zhao Zeng. "Saudara kecil, apa ada yang salah dengan mataku? Kapan kamu telah menjadi seniman bela diri tingkat 3? Bukankah hanya baru beberapa hari yang lalu kita saling bertemu?" Dan Zhao Zeng pun hanya menjawab bahwa dirinya hanya sekedar bekerja lebih keras daripada yang lain. Zhao Zeng lalu menyampaikan niat kedatangannya itu, yang mana ia ingin membeli equipment. Dan juga, Zhao Zeng lalu menawarkan sebuah material yang didapatkannya dari berburu. Dan itu adalah Blue Like Spider Silk. Chang Zhan yang melihat item tersebut, ekspresinya pun langsung berseri-seri melihatnya, dikarenakan ia tahu bahwa itu adalah material yang sangat bagus untuk membuat equipment. Itu merupakan material yang langka, dikarenakan hanya bisa didapatkan dari hasil membunuh Demon Face Spider tingkat 6. Dan Chang Zhan yang mengetahui bahwa Zhao Zeng ternyata mampu mendapatkan material tersebut, maka ia pun beranggapan bahwa hal tersebut tidak dapat dijelaskan lagi menggunakan logika mengenai dirinya yang mampu mendapatkannya. Dikarenakan Chang Zhan sedang kekurangan uang, ia lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa ia hanya bisa membelinya sebanyak 11 meter. Dan itu ia hargai sejumlah 15 kristal hijau. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Zhao Zeng pun langsung menyetujuinya.
Changzhan yang saat ini sedang sangat merasa senang dikarenakan ia telah mendapatkan material yang sangat bagus. Ia lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa ia akan membuatkan equipment secara gratis untuknya. Tempat lalu berpindah ke ruangan bengkel, di mana tempat pembuatan equipment berada. Zhao Zeng cukup terkejut bahwa Changzhan masihlah memakai cara lama dalam membuatnya. Changzhan lalu menjelaskan bahwa pembuatan dengan mesin hanya diperuntukkan untuk orang biasa. Namun dalam pembuatan senjata untuk ahli seni bela diri, hal yang diperlukan adalah konduktivitasnya. Zhao Zeng pun sedikit mengerti maksud dari konduktivitas itu. Misalkan, kita dapat memasukkan kekuatan bintang ke dalam senjata, dan lalu akan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bertarung. Changzhan lalu membenarkan pernyataan Zhao Zeng itu, dan dengan tambahan Blue Like Spider Silk ke dalam senjata yang akan diberikan pada Zhao Zeng, ia pun sangat yakin bahwa sekurang-kurangnya ia akan mendapatkan 13% konduktivitas. Dengan semua bahan yang telah ia siapkan, Changzhan pun lalu mulai bersiap membuatkan senjata untuk Zhao Zeng. Proses pembuatan senjata pun selesai, dan kini tinggal tergantung keberuntungan Zhao Zeng akan seberapa besar tingkat konduktivitasnya. Zhao Zeng lalu mengambil dagger itu. Betapa terkejutnya dirinya dikarenakan ternyata daggernya sangatlah ringan. Aura dan tekanan ini. Bahkan jika ia mengatakan bahwa dirinya adalah seniman bela diri tingkat 8 atau 9, aku pasti masih bisa mempercayainya. 20%? Itu adalah dagger dengan tingkat konduktivitas 20%.